Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Nabi Jirjis bagian kedua. Meminta hujan. Ini adalah salah satu kisah saja. Kisah lainnya bisa merujuk pada riwayat dari Hatim al-Asyam dan dari sekelompok ulama bahwasanya Nabi Allah Jirjis atau Nabi Bani Israel hidup di zaman raja yang zalim. Suatu kali Allah tidak menurunkan hujan sehingga negerinya nyaris hancur. Maka raja zalim yang kafir ini berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu rumah Nabi Jirjis, dan mereka mendapati Nabi Jirjis di tempat ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah. Lalu raja itu berkata, "Wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkan untuk kami hujan. Jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia, dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain dia." Nabi Jirjis terdiam. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, "Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya, dengan apa engkau menyakiti Tuhan?" Maka Nabi Jirjis bertanya kepadanya. Lalu sang raja menjawab, "Tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya, kecuali dengan satu cara, karena ia maha kuat dan aku lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya, dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya, maka sungguh itu akan menyakitinya." Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Jirjis, katakan kepadanya, jangan engkau lakukan, maka kami akan mendatangkan hujan untukmu." Kemudian setelah itu, turun hujan dan padang pasir dipenuhi dengan air atau banjir, dan Allah memerintahkan kepada bumi, maka tumbuh tumbuh-tumbuhan yang tidak ada yang seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat itu, maka ia kembali kepada Jirjis, dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya. Maka Nabi Jirjis keluar menemuinya dan berkata, "Hai kamu, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami." Nabi Jirjis khawatir raja meminta hal yang lain. Maka raja berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang. Sesungguhnya aku datang sebagai orang Islam, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud dahi-dahi untuk keagungannya. Dan sesungguhnya aku ingin berdamai, agar transaksiku mendapatkan keuntungan. Dan telah nampak bagiku sekarang rahasia tauhid. Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selainnya." Kisah senada juga diceritakan dalam buku Janabal Ma'rifat, atau nama selain yang banyak diketahui dalam Islam, karya Dafiq Rahman. Kisah pertama dan kedua sama sekali berbeda. Nabi setelah Nabi Isa. Jirjis menurut beberapa sumber disebut seorang nabi yang muncul setelah Nabi Isa dalam sebelum Islam. Sumber lain mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang soleh yang menyembunyikan imannya. Ia juga diperkenalkan sebagai salah satu Rasul Yesus. Dalam Bihar al-Anwarnya, Al-Alama al-Majlisi mengutip kisah Jirjis, tetapi menganggapnya tidak berdokumen karena tidak dikonfirmasi dalam hadis dari Maksum. Meskipun beberapa buku doa, Jirjis disebutkan bersama para nabi lainnya. Ada pula yang bilang Jirjis dikatakan berasal dari Palestina atau Roma. Dia adalah seorang pedagang murah hati yang sering menyumbangkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Beberapa sumber mengambil kisah Jirjis diilhami oleh karakter Saint George yang dikenal di kalangan orang Kristen sebagai sosok ilahi dan legendaris. Lalu ada pula yang menyebut Jirjis tinggal di Mosul, Irak. Hal ini diketahui dari sebuah bangunan masjid bersejarah dan kuil yang dibangun pada abad ke-14 di Mosul.
Bangunan itu sengaja didirikan dan menghormati Nabi Jirjis. Namun kompleks tersebut dihancurkan ISIS dalam suatu serangan pada Juni 2014. Satu riwayat lagi menyebut Nabi Jirjis merupakan salah satu dari 313 nabi yang Allah berikan mukjizat. Kitab As-Sabatu fi Mawaidil Maryam menyebut ada 7 peristiwa berdarah yang terjadi pada hari Selasa. Salah satunya adalah terbunuhnya Nabi Jirjis. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikor dalam bukunya berjudul Pengantar Studi Akidah Islam menjelaskan bahwa para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel atau berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak jelas kesahihannya. Jika nukilan-nukilan ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kami menolaknya, katanya. Dia mencontohkan, seperti ungkapan orang yang mengatakan bahwa ketiga utusan yang diutus kepada penduduk desa, yang kisahnya disebut dalam surat Yasin, mereka adalah pengikut Isa. Dan sesungguhnya Jirjis dan Khalid bin Sinan, keduanya adalah nabi setelah Nabi Isa. Dia menegaskan, menolak semua itu, sebab di dalam hadis sahih disebutkan bahwa antara Nabi Isa bin Maryam dengan Rasul kita Muhammad SAW tidak ada seorang nabi. Hal ini mengacu pada hadis sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari 3442 dan Muslim 2365 berbunyi, antara aku dengan dia Isa tidak ada seorang nabi. Menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor, para rasul yang disebutkan dalam surat Yasin bisa menjadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang rajih atau mereka sebagaimana dikatakan sebagian mufasir diutus oleh Isa. Pendapat ini sangat jauh kebenarannya, sebab Allah menginformasikan bahwa dialah sendiri yang mengutus mereka. Kata Rasul, ketika dimutlakkan maka mengaruh pada definisi yang sudah diketahui bersama, katanya. Sedangkan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel atau Israiliyat mengenai nama-nama sebagian para nabi yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, katanya, maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan, sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan. Demikian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.